Kamu tahu nggak kalau kamu tuh mirip siapa? Ya, aku dulu pengen nggak tahu, coba paham. buka topengnya. Enggak. Jangan dong. Dada burung itu apa? Melon kita itu maju. Nggak, ngapain kamu ke kampus pakai baju bolong begitu? Biar adem, Kak. Lah itu ntar dosennya Biar aku adem, dosen sama mahasiswanya panas. temen seperjuangan, sepermainan. Enggak. Jadi siapa yang Warga. Warga. ya Allah, warga tuh banyak nih. Iya. Jadi kamu mandi di mana? Jadi buka pintu. Hah? Iya. Lah terus gimana? Nggak ada Ih, yang malu nggak jagain? sih? Tapi bapak kosnya kamu ngeliatnya gimana? Cakep apa enggak? Kamu suka enggak? Bapaknya sih ya nggak munafik ya, Kak. Jujur, maaf ya Bu. Sebenarnya hati ini mau bilang sih sebenarnya demen sama suami ibu. Jadi Perbedaannya gimana nih, kan biasanya kan bertiga, terus berdua gimana? perbedaannya kalau kita bertiga tadi, kalau bapak itu lagi masuk ke aku, ibu itu nyuruh saya nyuruh ibu-ibu. Kamu ala-ala doang ngelawan kan? Ala-ala Padahal doang. kamu menikmati. Dalam hati ibu keluar aja sih biar gue sama suami lu aja gitu. Gimana ekspresi kamu waktu digituin sama dia? yang sakit yang udah yang udah. Kamu nggak takut ketahuan terus nanti kamu dicap pelakor? Enggak. Oke, kita sebut saja Catherine. Catherine akan bercerita. Tapi sebelum cerita, aku mau disclaimer dulu. Kalau misalnya obrolan kita ada 18+, itu semata-mata hanya untuk edukasi, berbagi pengalaman yang bukan untuk ditiru, tapi untuk dijadikan pelajaran dan pengalaman supaya tidak terjadi kepada kalian semua. Cukup pengalaman ini dialami oleh narasumber kita, gitu loh. Tentunya setiap diare pasti punya cerita yang berbeda-beda. Ya, ada Catherine di sini akan siap bercerita. Seperti apa sih ceritanya Catherine kali ini? Udah ketawa duluan. Kalau aku sih punya pengalaman ya, aku dengan ibu kos dulu zaman aku masih jadi mahasiswi ya, masih zaman-zaman kuliah lah. Waktu itu usia kamu 20-an. Iya, 20-an, masih 21. Kok bisa sih? Orang mah niat kuliah gitu kan, ngekos, kok tiba-tiba ngetrit nggak pengen siapa? juga Sama bapak kos? sama suaminya, sama istrinya juga, itu sama ownernya, Kak. Oh, berarti bapak kos? Iya, bapak kos sama ibu kos. Aku Ya nggak pernah ampun. terpikir sih sebenarnya kalau itu bakal aku ngekos, bakal terjadi hal yang aku nggak inginkan, tapi sebenarnya aku menginginkannya jadinya ya. Karena sebenarnya Jujur ya. iya, kalau yang belum ngerasain sih apaan sih? Tapi ketika kita udah ngerasain kayak enak gitu ya. Jadi kayak nagih gitu. Emang waktu kamu kuliah, pertama kali kuliah itu kamu dalam keadaan belum pernah melakukan hal itu? Belum, aku masih virgin banget. Masih virgin banget. Tapi aku punya masih pacar? Virgin. Punya. Cuman aku memang anak kuliah juga pacarnya? Hah? Pacarnya anak kuliah juga? Satu kampus, Oh, satu iya. kampus. Ketua BEM, pacar Wih, aku. sombong amat. Sombong dong, bunga kampus. Sering demo dong. Enggak, tapi aku nggak mau ikut kalau demo. Enggak, aku nggak ke sana. Apa namanya? Terus kalau apa? Kan kalau misalnya anak BEM kan memperjuangkan ini kan, memperjuangkan masyarakat. Iya, gitu kalau kan. dia memperjuangkan aku. Karena kalau di kampus itu orang-orang tuh nyangkanya aku Kak. Serius. Kok bisa? Nggak tahu, dulu kan aku pirang ya rambutnya. Putih, batinnya seriusan. Jadi tuh aku kalau di kampus tuh dipanggil, kamu tahu nggak kalau kamu tuh mirip siapa? Ya, aku pengen tahu, coba buka topengnya. Enggak. Jangan dong. Balik layar Jadi aja. kamu kayak ada Chinese-nya tau nggak? Iya. Jepang-Jepang lah ya. Iya, Jepang gitu. Dari SD, SMP, SMA pernah ada yang ngomong? Enggak. Jadi di kuliah Di doang? kuliahan, iya. Emang pakaian kamu kalau kuliah kayak gimana pakaian kamu? Cuma pakai jeans aja, jeans. Memang aku nggak pernah pakai gombrong-gombrong, nggak. Ketat. Pasti ketat. Terus kaos ya, kalau orang sekarang bilang ala Gen Z lah kan ya. Kayak gimana tuh Gen Z? Yang pastinya aku selalu menunjukkan body aku. Dulu lebih agak slim lah kan ya. Ketat gitu? Iya, ketat. Jadi aku tuh selalu ingin menunjukkan karena dari zaman sekolah tuh selalu aku dibilang tuh dada burung gitu. Dada burung itu apa? Dada burung tuh yang bisa terbang. Melon kita itu maju gitu loh. Oh, gitu. Emang kamu ukuran berapa? Ukuran aku tuh 36.
36. A, B, C. Aku tuh sampai sekarang kurang paham ya. Pokoknya cupnya yang gede. Cupnya Oh, yang kamu gede. kalau ini selalu pakai cup. Apa yang suka yang nggak pakai cup? Suka pakai cup karena nanti nongol. Karena kan kita nggak tahu, karena aku tuh apalagi sekarang ini ya dikit-dikit, apalagi kalau arah ke mau menstruasi sama yang setelah menstruasi tuh pasti aku tuh rasa birahi itu ada gitu. Pasti kan kalau orang kita kalau mau birahi, aku nggak tahu ya Pak, aku sendiri pasti aku tuh nongol Kak, kan malu kalau dilihat orang gimana. Berarti kamu nggak pakai daleman ya? Daleman ya Pernah, pakai, pernah tapi nggak ke pernah kampus nggak pakai daleman, pernah nggak ke kampus nggak pakai oh daleman? nggak pakai, cuman hanya penutup tok. Kamu buru-buru apa gimana? Enggak, karena memang ada baju aku yang memang belakangnya itu talinya itu pasti kalau kebuka kelihatan gitu kan, jelek banget. Oh, jadi belakangnya tuh bolong. Iya. Oh, ya ngapain kamu ke kampus pakai baju bolong begitu? Nanti kamu disikirnya sendal bolong. Biar adem Kak. Lah itu ntar dosennya. Biar aku adem, dosen sama mahasiswanya panas. Karena memang aku seneng banget yang namanya aku seperti menggoda. Princess gitu. Iya, princess. Karena nggak tahu kenapa dari kecil aura aku tuh selalu kayak aura narik pria gitu loh. Serius? Seriusan. Dari kecil tuh malah aku tuh bahkan kayak temen-temen mama gitu kan yang udah dewasa tuh sama aku tuh kayak seneng gitu. Bahkan aku lagi main nih sekumpul sama teman-teman aku aja, tiba-tiba itu nanti kayak main Uber Home ya, main peta umpet. Oh iya. Tiba-tiba itu nanti ada laki-laki yang di belakang aku udah datang aku terus kayak nyekap gitu. Jadi dari kecil aku tuh udah ngerasain yang arti dipegang-pegang tuh udah ngerti. Oh, temen-temen seperjuangan, sepermainan? Enggak. Jadi siapa yang? Warga. Warga. Ya Allah, warga tuh banyak nih. Iya. Kalau warga banyak nih. Maksudnya itu kalau kita mainnya sama teman-teman. Oh, jadi maksudnya ada warga, tetangga-tetangga. Iya, tetangga. Oh, kurang ajar banget itu dia. Kurang ajar banget, tapi dia udah dewasa. Udah dewasa, kayaknya. Jadi sih alasannya apa kuliahan tuh gitu kayak deh, maksudnya usianya ngapa-ngapa gitu? Gak tahu ya, mungkin dia pengen kali ngelihat Dia aku ngomong. Tuh nggak ngomong aja, dia langsung kayak giniin aku terus ngangkat aku segini, tapi untungnya aku nggak sampai di bagian bawah. Aku bawa itu nggak sampai. Aku sudah menjerit terus aku kabur. Nah dari situ aku udah mulai memang sudah menerima rangsangan-rangsangan untuk mancing aku gitu. Bahkan dulu juga pacar aku juga dulu sempat ngajak kayak ke pantai. Tapi ketika endingnya aku pecah ya, aku ngekos itu Kak gitu. Nah pecah pun ada ibu itu. Kenapa aku sampai mau? Karena dia bilang nggak apa-apa, biar kamu ngerti ya. Ternyata memang udah lama ibu itu minta suaminya itu untuk cari cewek yang mau sama mereka berhubungan gitu. Baik banget Kak. Ibu itu suka ngasih makanan, terus itu. Aku anggap kayak ibu kamu pacaran juga kan? Aku pacaran juga. Pacar kamu ke kosan mulu dong? Iya ke kosan. Begituan sih. Di kosan dong. Biasanya anak kosan sama anak kosan. Akhirnya aku ngelakuin hubungan juga ketika aku pecah sama itu bapak dan ibu kos itu. Oh jadi itu duluan? Iya duluan. Bukan sama pacar kamu yang duluan? Bukan, harusnya pacarku dulu ya. Oh langsung bapak kos ini? Iya, karena memang aku tuh belum ada keberanian dulu gitu. Tapi masih ketika polos. Masih polos. Tapi ya. masih polos bajunya? Poltak berotak. Tapi polos-polos bajunya seksi-seksi mulu mengundang. Iya. Dosen kamu nggak pada tergoda tuh, nggak pada konsen? Kegoda. Akhirnya juga. Nah kita ceritain di kampus dulu ya biar seru ya. Oke. Kan kamu masuk nih ya kan, inilah taruhlah ya kan, dengan rambut pirang. Kamu di ospek dong ceritanya, bener nggak? Kalau di kampus kan ada masa orientasi kan? Ada. Kayak, kakak kelas kamu dikuncir 2 gitu nggak? Iya, sebenarnya sih nggak dikuncir 2 sih. Jadi? Cuman kayak minta tanda tangan doang sih yang dipersulit ke kakak kelas, ke senior. Terus kamu digodain nggak? Digoda-godain lah Kak. Gimana digodainnya? Ya awalnya sih aku nggak ngerti
ngerti ya, karena bukan nama aku kan Catherine. Ya aku nggak mau noleh dong, aku juga nggak kenal. Ya udah akhirnya teman-teman bilang, lu tahu nggak siapa itu artis? Oh artis. Oh jadi kamu belum tahu, polos. Belum, sih polos banget Kak. Dibilangnya Ditunjukin dong, ini artisnya. Gila lo, gue artis. Pas banget, kebetulan memang aku suka menunjukkan hal-hal sensual di badan kan. Memang aku seneng yang penampilan Kak. Aku seneng dipuji orang gitu. Aku seneng menarik perhatian gitu. Jadi kamu untuk menarik perhatian di kampus kamu ngapain aja tuh? Iya, ya paling ya ke kampus gitu, kamu nongkrong di kantin. Iya. Dideketin kakak kelas nggak tuh waktu? Rata-rata ngedeketin sih, rata-rata ngedeketin sampai kayak ngajak ke pantai bareng. Nah, aku tuh dulu kan takut banget item ya, paling anti tuh ke pantai. Tapi ya dia suka ngasih-ngasih aku untuk pancing-pancingan lah. Namanya perempuan ya, kalau dikasih-kasih ya kan. Terus kan suka ada tuh kayak apa malam api unggun tuh kalau di kampus ya kan, kayak malam inaugurasi gitu-gitu kan, kayak ngumpul-ngumpul di kayak apa sih kayak outbound gitu-gitu. Itu ada terjadi hal-hal di dalam situ? Kalau itu sih belum ada karena masih pada takut ya. Adanya itu ketika udah jalan semester 2. Semester 2. Nah, tapi kan ada kegiatan-kegiatan juga ya. Nah, di situ aku mulai yang namanya aku yang kegatelan. Oke, karena kamu sudah dipecah telur sama Iya, bapak kos. Iya, lebih aku yang kegatelan. Awalnya kamu cari kosan itu di mana? Kok bisa kamu ketemu sama bapak kos sama ibu kos yang seperti itu? Dari teman aku. Teman aku bilang, lu daripada lu jauh pulang pergi, lu mending ngekos di tempat gue. Oh ya udah dong, aku pikir kan aman ya Kak, dia kenal. Ya udah, aku juga nggak terpikir hal-hal yang menjerumus aku. Nggak taunya ternyata ibu dan bapak itu nyorot aku. Kenapa nggak ke teman aku? Ya nggak tahu ya, mungkin karena aura aku, inner beauty aku tuh menggoda. Jadi mereka sangat tertarik di situ dan bodohnya gitu. Gimana coba ceritanya? Kamu ketemu nih sama bapak kos, langsung nanya-nanya kos. Ketemunya sama bapaknya dulu apa ibunya dulu? Pertamanya sama ibunya, kan bapaknya kerja. Nah di situ ibunya memang pas aku datang ngeliat, kamu cantik banget Neng. Ya biasa aja lah ya, semua orang memuji seperti itu kan. Ya makasih ya Bu. Ih kamu bodinya bagus, kamu suka fitness ya. Padahal mah enggak fitness, cuma memang bodinya aja gitu. Gimana enggak, waktu kecil kita jalan kaki perjalanan dari rumah ke sekolah ya kan. Sama aja kayak olahraga kan, bakar lemak. Jadi bagus ya. Bagus, nah dari situ dia sayang-sayang aku. Terus kayak aku tuh mandi, udah Neng nggak apa-apa mandinya, kan mandi kamar mandi itu kan kita satu untuk rame-rame nih Kak, nggak ada kamar mandi di dalam gitu kan. Udah Neng, itu kamar mandinya memang nggak bisa lampunya nyala. Loh kok gitu Bu, kan gelap gitu Bu. Jadi Kak, kamar mandinya di mana? di dalam rumah, tapi satu untuk rame-rame gitu loh Kak. Bukan yang outdoor gitu. Ya, jadi kamu satu rumah sama ibu kosnya? Satu rumah. Oh bentuknya rumah, bukan kos-kosan pintu gitu? Iya, tapi kan sebutnya kos-kosan Kak, karena rumahnya gede itu banyak kamar-kamar gitu. Cuman memang dia tidak menyediakan kamar mandi di luar rumah, di dalam itu juga. Nah itu nggak tahu kenapa setiap kali aku mau mandi, itu selalu alasannya lampunya itu mati. Terus gimana dong? Jadi kamu mandi di mana? Jadi buka pintu. Hah? Iya. Lah terus gimana? Nggak ada yang jagain? Awal-awal malu banget. Nggak ada yang jagain? Ibu itu ngejagain aku. Ya aku kan mikirnya aman-aman aja dong Kak. Iya kan? Ya udah dong. Jadi ngegeblak gitu ya pas kamu mandi tuh? Dijagain, udah Bu jangan diliatin di depan saya, nggak apa-apa, yang penting kan ibu ada di situ, saya udah aman ya dong. Ya udah dijagain, ternyata saya nggak tahu ternyata tuh dia punya ketertarikan di tubuh saya gitu Kak. Si ibu itu? Iya ibu itu. Berarti ibunya les biola? Dia tuh memang mencari orang yang memang bikin dia daya tariknya itu naik Kak untuk
Oh, berarti ibu itu sakit dong? Iya sakit, sakit, bapaknya juga sakit sih. Makanya. Kalau Iya, normal kan nggak mungkin saya gitu. takutnya juga saya sih sakit Kak, karena saya karena kan saya Mau, juga kamu mau nggak lagi? mau, iya sebenarnya nggak mau. Gimana kan mandi tuh mandi. Iya mandi, dia ngeliatin aja. Emang mandinya kan dia nggak ngadep ke luar, masa ngadep ke kamar mandi sih? Dia ngeliatin kamu gitu? Iya, Oh. dia berdiri aja, nggak apa-apa Neng, sambil ngadep-ngadep kayak ke belakang ngawas-ngawas ya, takutnya ada yang dateng gitu kan, itu alibi dia gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, saya nyalain senter aja, ibu nggak usah di situ gitu kan. Udah nggak apa-apa, takutnya nanti ada yang masuk Neng, kata dia kayak gitu. Memang itu lorong gitu Kak, ngeri lah gitu kan. Terus? Ya udah, akhirnya bapaknya dateng. Pas kamu lagi mandi? Enggak, pas udah selesai, Udah selesai. saya di kamar kan. Ya udah Neng, saya udah nggak pikiran apa-apa karena dia nggak ngapa-ngapain saya kan. Ya udah saya ke kamar. Udah malamnya itu diantarin makan sama itu bapak. Ini makanan ya dari ibu gitu. Oh iya Pak, makasih, saya sudah makan kok. Enggak apa-apa, ini dari ibu, Pak Mali loh nolak makanan dan nolak rezeki katanya. Ya udah, terus saya tutup pintu, udah jangan ditutup pintunya. Loh, kenapa Pak? Itu kamar? Iya, jangan ditutup. Ya, saya pengen ngobrol aja sama kamu. Kita kan belum kenalan ya dari awal, kan saya itu jarang ketemu sama kamu. Si ibunya lagi di mana itu? Ibunya saya nggak tahu deh, entah di kamar, entah lagi di mana, pokoknya nggak ada saat bapak itu nyamperin saya gitu. Tapi nggak lama ibu tuh juga dateng Kak. Jadi ngobrol kalian di kamar? Iya. Bertiga? Iya. Terus? Ya udah dong. Obrolannya apa yang diobrolin? Yang diobrolin apa itu? Ngobrolin badan aku. Lucu nggak sih? Gimana? Jadi dia tuh muji-muji badan aku. Dibilang, siapa yang muji badan kamu? bapak dan ibu. Kan bapaknya dulu masuk. Iya. Terus dia ngobrol Saya apa bingung. sebelum ibunya Saya kirain kan bapak ini mau nanya supaya si ibu ini ada referensi untuk tempat fitness, gimana supaya bodinya itu bagus gitu kan. Masih positive thinking lah Kak di situ. Tapi nggak tahu menjurus di situ. Nah, saya memang ada di bawah tekanan ya di situ Kak. Ada bawah tekanan dalam arti saya tuh takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak terjadi kalau dipaksa ngeri ya. gitu, nggak mau menolak gitu. Ya udah Kak, di situ memang mereka intinya ada unsur pengen gitu. Tapi dia menyatakan secara langsung apa dia mengkode-kode apa Kode-kode gimana dari ngomongnya? badan dulu kan. Gimana? Ya, Neng, badan kamu tuh bagus ya. Kamu tuh fitness di mana? Ibu tuh ajak-ajak dong Neng. Ibu kalau tempat kamu biasa kamu suka olahraga di mana? Gitu kan. Ajak-ajak lah ibunya. Enggak kok Pak, memang saya dari kecil badan saya suka nggak pernah olahraga. Tapi ya karena saya rajin jalan kaki ya. Jadi begini badan saya gitu kan. Iya Neng, bagus loh. Kamu suntik ya? Enggak, saya nggak pernah suntik-suntik gitu. Yang bawaan dari badan aja sih, saya gituin kan. Terus ibu itu bilang, tunjukin deh Neng ke bapak, badan itu kamu bagus banget gitu. Enggak Bu, jangan kayak gitu Bu. Udah nggak apa-apa, jangan malu. Dia paksa gitu Kak, terus buka gitu kan. Terus sempet kayak agak-agak takut. Saya bingung, nolak. Emang Nanti teman saya kosan yang lain pada kemana? lagi nggak ada, Lagi udah kuliah. Lagi pada kuliah kali ya. Ya udah dong Kak. Akhirnya ya ibu tuh buka baju saya, terus itu kan kamu bisa nolak. Ya aku nolak. Ibu maaf ya, ibu kok kayak gini ya, harusnya ibu nggak boleh seperti itu. Ini kan ada bapak, tolong ya Bu ya dijaga sayanya. Terus saya mau teriak, bapak itu udah tutup pintu, udah pasang badan muka kayak horor gitu Kak gitu. Saya pengen ngadu tapi saya pengen teriak juga. Saya ngeri nyawa saya berakhir di hari itu ya Kak gitu. Terus. Ya udah dong, akhirnya si ibu tuh ngomong, gini Neng, saya itu sebenarnya ada kepengen main sama bapak tapi ada kamu juga. Dia bilang gitu ke saya. Terus aku bilang, maaf ya Bu, saya nggak bisa ngelakuin hal itu. Terus gimana? Kamu mau tidak mau dong? Mau nggak mau. Terus aku bilang,
saya aja sama pacar saya nggak kasih. Udah minta berapa kali aja saya nggak kasih. Ya kalau mau sama saya aja pacar saya harus nikahin saya dulu kan gitu. Masa saya harus nyerahin ke suami ibu gimana sih akal sehatnya nggak ada, saya gituin kan. Tapi ya udah dong, akhirnya si ibu tuh bilang nggak apa-apa, enak kok, kamu pasti bakal ketagihan katanya, kamu pasti bakal suka. Saya pengen kamu temenin saya aja kok, dia bilang gitu, temenin. Tapi bapak kosnya kamu ngeliatnya gimana? Cakep apa enggak? Kamu suka enggak? Bapaknya sih ya nggak munafik ya kak, jujur. Maaf ya bu, sebenarnya hati ini mau bilang saya sebenarnya demen sama suami ibu. Cuman saya takut, saya kan belum tahu rasanya seperti apa. Jadi ya saat itu belum lah untuk ya memadu kasih. Tapi karena kebetulan sudah diminta, aji mumpung juga sih kak, ya kan? Jadi awalnya takut. Awalnya takut, sebenarnya aku demen banget sama suaminya. Kak, ya ampun, kak gantungnya, nauzubillah. Masa sih? Aturan dari awal dong. Ih beneran, aku kirain bapaknya itu ya cool, kayak jaga wibawa gitu ya kak ya. Alim gitu ya. Alim gitu ya, putih, bersih, tinggi, ganteng deh kak. Kalau diajak inceran anak-anak mahasiswi kak, anak-anak kosan. Iya. Ya Nah, udah terus? dong, pasti minta situ siapa? Ya aku mikir, ya nggak nolak juga sih, tapi kan nggak mesti ada ibu itu juga ya kak. Kamu nggak mau bertiga. Nggak mau bertiga juga lah sebenarnya. Sama pacar juga pengen juga kak. Pengen, sebenarnya pengen mau, cuman ada rasa khawatir, takut gitu loh kak, melepas itu gitu loh. Terus gimana tuh akhirnya? Ya akhirnya ya pura-pura nolak aja reaksinya gitu kan. Kayak diem nolak tapi dibukain, nggak apa-apa, kamu ngerti, kamu nanti menikmatin kok, kamu ikutin aja alurnya, kamu liatin cara ibu gimana ke bapak, katanya gitu. Sempat agak jadi awalnya ibu sama bapak itu main dulu. iya, Terus kamu ngeliatin. iya, aku ngeliatin gitu. Nah abis itu bapaknya mulai deh dia bibir aku. Dia nggak ngomong apa-apa tuh bapaknya sama kamu? Enggak, dia langsung kayak datang dengan mukanya itu loh kak. Terus aku dari ya, tapi aku langsung pakai kayak selimut tapi versi spray gitu kan. Itu bapak itu udah mukanya. Terus ya aku kayak mukanya begitu. Iya. Gimana mukanya? Mukanya gimana? Gitu. Nggak ngomong, tapi nyamperin kamu. Iya, nyamperin aku. Terus ya aku langsung kayak gimana ya, sama pacar aja kak. Cuman kalau sampai berhubungan belum. Cuman kalau dia nyusu sih si pacar. Tapi belum sampai ke bawah, belum berani gitu. Belum berani kak. Jadi bapak itu ngerangsang, terus akhirnya aku kerangsang juga ya, begitu. Dicium aku, terus ya aku mulai ada perlawanan asmara juga gitu. Ya udah, dia aku pegangin dia juga pegangin aku, ya udah kepancing terus sampai ke geli-geliin ke bawah. Nah terus pada saat itu ibu kosnya ikutan nggak? Apa ngeliatin doang? Iya, ibu kosnya yang gelinya aku, dia sampai kayak Rabah, nggak apa-apa sayang, sampai itu buka aku sama ibunya. Berarti ada gila-gilanya juga tuh ibu ya? Iya, ada gila-gilanya. Tapi aku ngelihat versi BK ya, ternyata aku sudah mendalami peran itu juga. Iya, kan ada tuh versi ibu dan anak gitu. Kalau ini kan versi owner dan penghuni kos gitu kan. Ya udah dong, aku mulai terus diajarin gimana caranya kayak. Oh gitu. Awal-awalnya kayak muntah-muntah tapi kok enak, geli-geli gimana ya. Jadi terus ya udah, terus mulai ke bawah. Permainannya seperti apa? Ya, dia mulai ke bawah, mulai kayak ada ngejilat es krim, tapi es krimnya aku ya. Oh gitu. Jadi di tempat tidur.
tempat tidur, di Hmm. kamar aku. Hmm. Di kamar aku. Nah, awalnya itu aku ngelawat, tapi pas di situ kayak ya ampun enak banget ternyata sensasinya itu bikin nagih gitu loh, Kak. Hmm. Kayak eh geli-geli enak gitu loh, Kak. Ih, beneran. Ya, biasanya aku kalau digelitik orang tuh paling gak demen, tapi kalau ini aku pengennya kayak lagi terus. Nah, ibu tuh sampai megangin kaki aku gitu, Kak. Cek. Oh, ibunya malah ngebantu gitu ya? Ngebantuin, Kak. Oh. Dipegangin karena aku kayak ngelawan-ngelawan kayak gitu kan, Oh, bantuin. kamu Terus ala-ala doang ngelawan kan? ala-ala Padahal doang. kamu menikmati. Dalam hati, ibu keluar aja sih biar gue sama suami lu aja gitu. Aku pengennya menikmati sama suaminya gitu kan. Dalam hati juga gue pengen jadi istri kedua juga nggak apa-apa, biar bagi saham kayak berapa pintu buat gue. Gitu. Tapi nggak sampai nikah ya? Cuman begitu doang ya? Nikah siri dong. Oh, nikah siri? Nikah siri, Kak. Iya, karena dia ngejanjiin aku ngasih aku. Tunggu dulu, itu kan belum selesai tuh. Oh, kan iya. abis begitu dimasukin lah. Dimasukin. Gimana rasanya? Itu dimasukinnya itu Pertama lama kali? sekali. Lama? Karena kamu pertama kali? Sakit? Jebolnya hari ketiga. Oh. Jebolnya hari ketiga. Sakit, Kak. Jadi demam. pertamanya belum jebol? Demam, belum. Sampai saya udah nangis kan. Ibu tuh sampai ketakutan. Tapi saya diawasin tuh sama ibu itu ya. Kalau kamu sampai ngomong ancamannya ya nyawa saya gitu. On-nya bukan yang lapor ke pihak berwajib ya. Cuman ya karena memang aku suka, gimana Kak mau ngelapor ya kan. Udah jatuh cinta juga ya kan, sama-sama mau gitu. Ya udah, aku di situ bertiga lah akhirnya Kak main. Iya. Nggak pernah main berdua tuh sama si bapak? Kan kamu pengen Sering berdua. dong, sering. Di mana? Nggak mungkin di kosan dong? Di kosan. Lah, kan ketahuan ibunya dia marah dong. Lah, kan ibunya tidur, apalagi pas bulan puasa. Bulan-bulan puasa itu jangan ditiru ya, ini bulan puasa waktunya beribadah. Tapi beneran, maaf banget ya ampun, maaf ya. Jadi berdosa ya. Berdosa. Ya ampun, udah banyak dosa sih Kak. Jadi tapi bulan enak puasa gimana? kenapa? Bulan puasa. Kami itu sering. Jadi biar supaya jangan ketahuan ibunya, dia ngumpet dalam lemari baju. Lah, kan ngebangunin sahur. Istrinya. Ya, kan pasti dia nanya nyariin dong, masa nyari sempat curiga. Di mana? Saya duduk, jangan sampai masuk kamar dan diam. Dia nggak pernah ngecek lemari. Yaudah, dia selalu ngumpet di lemari kan gede segini. Iya, terus pas nyariin masa nggak tahu? Nggak tahu Kak, dia nggak tahu. Jadi setelah itu saya sama dia ya check-in di hotel. Keluar Suka pergi ke Bandung. Emang ngajakinnya gimana sih? Yang ngajakin duluan kamu apa dia? Aku lah, kan aku yang demen juga gitu. Kebetulan sudah sama-sama mau ya kan. Gimana? Yang kayaknya aku butuh sensasi yang lebih enak deh. Kalau di sini kan aku kayak lebih debar-debar ya, ketakutan, cemas kalau tiba-tiba istri kamu dateng kan mainnya nggak. Jadi gimana kalau kita cari sensasi tempat cuma berdua aja, honeymoon lah. Oh ya udah sayang, aku cari waktu ya, aku izin sama istriku gimana caranya. Tapi ya kan nanti ketahuan dong kalau kalian pergi berdua, nanti curiga. Saya nginap, dia pulang. Oh, jadi ala-ala. Iya, dia nggak tahu. Iya, terus. Istrinya nggak tahu kalau aku tuh sama suaminya pergi gitu. Ya udah, di hotel itu kita memadu kasih berdua. Jadi perbedaannya gimana nih, kan biasanya kan bertiga, terus berdua gimana tuh? Perbedaannya, kalau kita bertiga tadi, kalau bapak itu lagi masukin ke Miss V aku, ibu itu nyusu. Saya nyusuin ibu-ibu. Serius? Iya. Terus udah gitu? Tapi enak-enak juga kok Kak. Ya Allah coy, jangan ditiru coy. Ini ya disclaimer ya, jangan ditiru ya, jangan sampai ya kita tidak mendukung yang namanya LGBT, nggak boleh. Tapi aku nggak termasuk LGBT kok. Iya, cuman kan itu kan menyimpang, udah aneh gitu kan. Iya sih. Rasanya udah ngawur gitu kan. Iya. Tapi pinter juga ibu itu, jadi dia bikin sesuatu hal yang enak, diambil madu.
tetesin sampai ke misfiku, nanti suami yang ngejilatin aku juga. Oh, ya ampun, kamu bener-bener udah sakit loh. Ini lagi-lagi harus aku ajak berobat lagi nih. Kak, seperti itu bukan sakit, tapi itu kenikmatannya hakiki. Gitu ya. Iya bener loh Kak, karena gini, biasanya kan orang pakai parfum, no nggak usah pakai parfum, kasih madu aja. Itu rasanya kayak lebih gimana gitu pas. Nggak disemutin tuh. Hah? Nggak disemutin. Nggak ada semutnya, ya lawan main kita semutnya digerayangin semut. Oh, jadi kalian kurang kerjaan banget ya. Udah Tapi pakai enak, madu. itu sensasi yang paling enak sih. Oh Kalau gitu. cobain deh Kak. Enggak lah, Say. Kalau misalnya masih banyak laki-laki, kenapa sama cewek? Amit-amit deh. Ya aku gak ngajarin untuk sama cewek. Itu kalau keterpaksaan aja ya. Itu kan dalam tekanan. Kamu pakai pengaman? Enggak. Oh, bahaya loh. Nanti kalau hamdun gimana? Dia kan buang di luar. Aku gak ngizinin buang di dalam. Kalau dia sengaja mau ngerjain kamu gimana? Ya jangan sampai. Tapi dia sih katanya dia minum obat. Ada ya obat khusus untuk pria supaya jangan perempuannya ya bunting. Jadi karena dia bilang dia nggak enak pakai. Dia lebih suka yang. Tapi kan murni. itu belum teruji ke apa tuh namanya? Kepatenannya, maksudnya belum teruji kan, itu kan baru kan? Iya. Baru yang kayak KB untuk cowok gitu kan? Tapi enggak sih Kak. Sampai sekarang aku nggak ada hamidun. Karena memang dia minum itu terus ya dijaga sih. Oke, terus pas abis begituan sama bapak kos, itu pacar kamu nggak curiga? Enggak. Tapi memang akhirnya kalau pas lagi nggak bisa main sama bapak kos, aku mulai mancing-mancing nih pacar aku. Dia sempat kaget, yang kok kamu jadi lebih agresif sih? Nggak biasa kayak, kamu. Bukannya kamu bilang kamu mau ngejaga sampai nanti nikah? Ya maaf yang aku udah nggak tahan. Aku pikir-pikir, ya kalau memang ujung kita mau nikah, kenapa nggak sekarang aja? Aku alibinya seperti itu. Nah, gitu. pas pacar kamu begituan, dia nggak curiga lah, kok kamu udah jebol gitu? Ya aku bilang aja, kan juga ada yang nggak perlu keluar darah. Oh gitu? Iya. Kan aku baca-baca juga Kak di Google, pintar-pintar dikit lah. Tapi kan rasanya pasti beda loh. Enggak, maksudnya kan aku belajar untuk jepit-jepit Kak. Jadi dia tahu kalau aku tuh kayak misalnya kita lagi dia mau masukin, tuh aku di dalam tuh aku kayak agak jepit, jadi pas dia mau masukin agak susah. Oh, bisa gitu? Bisa. Kakak cobain deh. Jadi kita jepit, dia masuk, tapi nggak bisa masuk tek. Dia agak susah. Padahal tuh aku lagi nggak jepit, bukan nggak perawan. Oh, jadi kamu menipu dia? Aku menipu dia. Maaf ya sayang. Mudah-mudahan dia nggak tahu aku ya Kak. Terus dia nggak komen apa-apa tuh, maksudnya aman? Dia percaya karena memang pada dasarnya itu kan ada yang berdarah, ada yang nggak berdarah, ya kan? Jadi aku tidak takut dan aku pun tidak menunjukkan wajah yang kalau aku udah pernah ngelakuin itu. Gitu. Jadi polos aja. Jadi kamu nggak berekspresi dong, gimana? Iya. Gimana ekspresi kamu waktu digituin sama dia? Yang sakit yang udah yang gitu. Tapi kalau sama si bapak ekspresi kamu gimana? Kalau awal berdua sama tapi bapak. Kalau waktu bapak berdua kosan. sama bapak ya, sayang, aku pengen nih, ayo dong sayang yuk. Aku nggak tahan, karena aku kalau nggak tahan Kak, itu emosi. Oh gitu? Maunya marah aja. Nah pas udah dimasukin sama bapak kos, kamu gimana ekspresinya? Ya aku menghajar dia, aku yang ngegas di atas dia. Aku dia lah Kak. Jadi bukan dia yang ngeladenin aku yang ngeladenin dia. Kalau lagi bertiga sama ibu kos, kamu nggak selincah itu dong? Nggak selincah itu, jaim. Jadi ya selama 6 bulan lah Kak aku sama ibu kos itu. Habis itu ya aku memutuskan, aku takut kebawa
pengen sama perempuan juga. Oh, jadi kamu udah mau tobat lah. Iya, tobat sama perempuan ya. Hmm. Bukan aku. Enggak, bukan. Maksudnya keterpaksaan aja. Jadi daripada aku nanti ngarah-ngarah ke, lebih baik aku memutuskan untuk aku keluar Dari kosan. pindah. Tapi aku tetap melanjutin hubungan itu sama bapak kosnya. Oh, lanjut. Iya, Pacar sama kamu pacar juga. aku juga. Itu dua-dua begitu nggak ketahuan tuh? Enggak, main cantik dong. Hmm. Jadi kalau setiap kali kita ngelakuin hubungan itu memang aku ada senam khusus supaya untuk jepitan aku tuh kuat. Oh, gitu. senamnya kayak gimana? Coba di sharing-sharing. Senamnya kayak gimana? Senam kegel lah, Oh, kegel. senam kegel. Kalau lagi duduk kayak gini juga kita bisa kok gerak-gerak jepit-jepit, lepas Oh. lepas gitu. Oh, gitu. Jadi ini buat suami istri ya, Iya, bagus ya, gitu iya. kan. Kalau nggak suami istri, wah bahaya, nanti pengen lagi. Iya, nggak apa-apa sih. Itu kan. Terus kamu nggak takut ketahuan terus nanti, kamu dicap pelakor. Enggak. Karena si istrinya juga sek ya. Iya, karena kan yang minta, siapa suruh minta, kan bukan kita yang nyodorin diri, walaupun secara nggak langsung sebenarnya gue nyodorin sih. Iya, memang sebenarnya aku memang ada niat pengen punya hubungan juga Kak, cuman memang belum ada keberanian gitu, belum senakal setelah tahu rasa enaknya. Terus sampai kapan berlanjut dengan si bapak kos, selama kamu kuliah atau bagaimana? Sampai sekarang. Kamu udah lulus kuliah ini? Udah. Hah? Iya, Lama juga dong. Lama. Apa yang bikin lama dengan bapak kos itu? Permainannya dia enak Kak, servisnya enak banget seriusan. Servisnya kayak gimana sih emang waktu di dalam permainan itu? Aku suka di durasinya paling lama daripada yang lain-lain. Jadi maksudnya kamu seneng digituin lama? Berapa Iya, lama? Berapa jam? sampai keluar, dan aku lama kalau keluar Kak. Oh, sejam ada? 30, enggak sih, aku kalau 30 menit aja udah capek ya, pegel. Ya 5 menit, 10 menit lah. Kan ada kalau kita kan biasanya kayak itu langsung keluar gitu kan ya lumayan lama lah. Oh, lama. Tapi habis keluar mau lagi? Mau lagi. 30 menit lagi? Aku pernah sampai sehari 20 kali itu 2 hari ya. Sehari itu pernah aku 11 kali main. 11 kali main apa 11 kali keluar? 11 kali main, itu keluarnya 5 kali. Keluarnya 5 kali, berarti keluarnya lama dong. Nggak setiap main keluar dong? Enggak setiap, karena aku nggak kuat Kak. Karena keluar 2 kali aja udah gemeter badan. Itu aja bangun-bangun udah kayak nenek-nenek jompo Kak, nggak bisa berdiri. Biasanya kan cewek itu main sekali aja kadang suka keluar 20 kali, 30 Kalau kali. iya, karena itu awal-awal aja ya. Kalau ini kan belum coba lagi, dalam 1 hari itu bisa sampai berapa belas kali keluar lagi. Karena untuk yang awal-awal 5 kali keluar aja aku udah gemeteran banget kan. Tapi itu nggak membuat aku jadi kayak aku nggak mau lagi gitu loh. Ya aku tetap mau terus karena emang enak banget. Ya nggak ada yang nolak, siapa yang mau nolak? Nggak ada lah, anak sekarang semuanya hal itu udah nggak tabu lagi kan Kak, gitu loh. Ya, edukasinya itu didiklah anak-anakmu. Kalau anak-anakmu jangan sampai ngekos, harus didampingin ya, karena anak kosan itu rentan dengan hal-hal kayak gitu. Emang gak semua anak kosan, tapi kita sebagai orang tua kalau punya anak cewek, kuliah, ngekos, hati-hati deh ya gitu loh. Pasti ternoda kayak begini kan nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau di luar dari kita yang menggoda, atau mungkin kita yang dipaksa atau kita yang digoda. Karena terus kan kamu gimana setelah itu, kamu menikmati, bukannya malah aduh kok gue gini ya gitu? Menikmatin dong Kak. Menikmatin. Karena kalau hal birahi itu sampai saat ini aku belum bisa menolak sih Kak. Tapi kalau untuk wanita sesama jenisku aku nolak. Nolak ya, jijik ya? Nolak jijik, iya. Karena aku punya kekhawatiran aja. Tadinya kalau tadi ya aku sampai sekarang nggak ada hubungan asmara, nggak ada keuntungan benefit yang aku dapat dari suaminya, mungkin aku udah lapor ke pihak berwajib kali ya Kak ya.
Cuman Di satu sisi kamu dikasih duit juga sama dia. dikasih duit, orang sampai aku bisa bangun kos-kosan juga karena suaminya mendanai aku. Berarti baik ya dia ya? Baik Kak. Ya mungkin karena dia ngerasa ambil virgin aku kali ya kayak jadi dia nganggap oh ya ini anak dari baik-baik jadi nakal sama aku gitu. Dia ya tahu kebapaan lah ya. iya, dia merasa mindset dia itu aku main cuma sama dia aja padahal mah enggak. Siapa aja gue mau. Bisa jadi dia juga gitu. Bisa jadi sih nggak menutup kemungkinan gitu. Tapi Aku kamu sih nggak bucin? peduli. Sama dia bucin nggak? Bucin banget. Kalau sama pacar kamu? Bucin juga. Aku tuh bisa berbagi hati dengan berbagai pria. Oh gitu. Bisa Kak. Bisa cintanya bisa banyak gitu ya? Bisa. Nggak cuma satu laki. Nggak pakai hati bisa? Bisa, tapi mainnya nggak enjoy bagaimana aku punya rasa gitu. Nakal tapi juga aku kamu bisa. Ya? Nakal juga Nggak ya? nakal Kak. Baiknya itu menyayangi banyak pria. Berbagi kebahagiaan. Tapi tenang, aku bersih kok. Karena setiap kali habis berhubungan aku pasti ngasih obat gitu. Jadi aku menjaga karena memang aku tuh nggak bisa nggak melakukan itu dengan pasangan aku gitu loh. Udah kecanduan Candu. ibaratnya. Candu banget. Sehari berapa kali? Malah aku pernah kepergok, aku lagi di kamar, aku nggak tahu kalau ternyata dia dateng. Itu aku lagi nonton sambil kayak lagi Serius? Iya, lagi piku. Emang kamu nggak manggil dia aja daripada kamu sendiri? Belum ya, kan dia mau datang aku udah nggak tahan nih, kamu datang dong. Iya, tapi kan kita kan bukan pacaran 5 langkah dari rumah ya Kak. Butuh waktu. Aku kan bukan Superman. Iya, gitu. tapi aku kalau udah bener-bener yang rasanya pengen itu muncak, aku tuh nggak bisa nahan. Jadi ya mau nggak mau aku lampiaskan. Dan itu lucunya aku lagi pesen galon air minum, tukang galon ada, iya Pak, itu suara tuh aku udah aku matiin layarnya, tapi suaranya belum mati. Terus tukang galonnya gimana? Ya aku malu tukang galonnya cuma gitu. Pengen main sama dia cuman kan jorok ya dari luar keringetan karena aku nggak bisa Kak. Aku tipe orang ya harus bersih dulu, wangi dulu, baru aku mau. Ya disuruh mandi lah. Jangankan pacar aku mau datang. Oh gitu. Ya mampus dong. Kecuali memang nggak ada yang mau datang. Bertiga lagi. Jangan dong, kan bukan permintaannya. Jadi sesuai request. Karena memang bukan pada dasarnya aku punya keinginan untuk selalu melakukan yang bertiga. Enggak, tapi kan satu karena keterpaksaan. Kalau yang bertiga ya, tapi kalau untuk melakukan hubungan ini emang aku menyukainya, I love it. Berempat belum pernah berempat? Belum pernah. Emang ada yang mau berempat? Gak tahu, nanya. Gak apa-apa kalau berempat misalnya teman sama pacarnya, aku sama pacarku nggak apa, kita saling berbagi di situ gaya. Jadi tuker pasangan. Maksud kamu gimana sih? Iya, tukar pasangan nggak apa-apa, aku mau. Ya Allah. By the way, katanya kamu penyanyi. Iya. Kamu penyanyi apa nih? Penyanyi kafe atau penyanyi band atau penyanyi apa nih? Iya, kafe, kadang-kadang sama band-band juga. Serius, berarti kamu suka nyanyi juga sambil kuliah atau gimana? Suka. Coba nyanyinya? Aku penasaran, pengen lihat kamu nyanyi. Oke. Dari tadi kan cerita mulu, siapa nyanyinya? Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Terus kamu laku keras. Maksudnya banyak jobnya gitu, banyak yang manggil. Alhamdulillah banyak Kak. Biasanya bayar berapa sekali nyanyi itu? 1 juta. 1 juta. Iya. Berapa lagu? Ya kita durasi jam sih. Berapa jam? Durasi jam dari jam 7 sampai jam 10 malam.
Oh, 8, 9, 10, 3 jam. Hmm. Oke, terus sepengalaman kamu nyanyi, ada sesuatu yang bisa diceritakan di Diary? Kan biasanya nyanyi pasti ada yang fans dong, ada fans, ada Ada, mungkin ada bos, ada iya, nyawer-nyawer, terus gimana? Ada minta minta hal-hal nomor telepon, gimana? banyak. Ada kejadian yang bisa Kalau di-share? kayak gitu sih aku ada aja Kak, kayak misalnya nanti nyawer aku, terus tiba-tiba dia minta nomor telepon, ya udah, terus kayak ketemuan gitu, kita makan bareng yuk, gitu, ya makan bareng, terus gimana kalau kita eh, gitu ke Hmm, puncak berdua. Iya, ya udah kita ke puncak berdua. Di situ kita istirahat. Ya udah istirahat dah, ya main gitu. tapi sepas nyanyi tuh nggak pernah di acara-acara yang kayak party-party yang private party gitu? Private party. Mm-mm. Pernah? Pernah? Gimana Pernah. pengalamannya private party? Karaokean. Heeh. Itu karaokean sih Kak Oh, kita. Iya, karaokean. Terus? karaokean. Jadi Mm-mm. dia ngundang pengennya itu aku jadi vokalisnya, aku nyanyi di situ. Mm-mm. Terus? Tapi suruh pakai baju LC, ala-ala Oh, LC ala-ala gitu. LC. Iya, dia nggak Heeh. mau booking LC, tapi dia mau aku jadi LC Oh, dia gitu. gitu. Bayarannya? Bayarannya Heeh. 3 juta. Itu suruh ngapain aja selain nyanyi? Ke hotel, kan ada kamar juga tuh di Oh, ada karaokeannya. kamarnya. Iya, ada kamarnya juga. Jadi ya habis nyenyong mabora, Mm-mm. ya udah kita di Berdua situ. doang apa ada yang lainnya? Enggak sih berdua, Oh, enggak, private banget ya. private, karena kan ya aku maunya ya kalau mau sama saya, you berani ngasih angpau berapa? Oke, berarti kamu bisa dibilang bisa di booking out juga dong? Bisa, Bisa open juga dong? bisa, bisa. Karena kan Oh. kita kalau misalnya ngelakuin hubungan itu kan kita harus bersih-bersih menggunakan uang. Hah? Iya dong, kita ke dokter emang nggak pakai uang. Oh, Kan harus gitu. bersih. Kita kan lebih dari satu laki-laki, Kak. Gitu. Gitu. Jadi kan ya you mau sama ya juga mau sih. Cuman kan ya nggak mau rugi-rugi juga. Kalau orangnya jelek mau juga kamu? Nggak apa-apa, asal wangi, bersih. Asal wangi dan bersih. Bersih. Dan Mukanya jelek nggak apa-apa. Yang penting muka duitnya jeleknya nggak banyak. apa-apa. Iya, mau dia pendek, hitam, nggak dekil juga ya. Bersih, Bersih. wangi, ya nafasnya segar gitu. Aku sih mau Kak, nggak masalah. Lu diem aja deh di kasur, gue yang kerja juga kagak apa-apa. Oh, gitu ya. Iya, aku orangnya nggak ngelihat rupa, aku ngelihat ya dompet you berapa. Jadi bisa dibilang pengalaman kamu ini karena awalnya diajak terlalu ekstrim langsung terisam, akhirnya kamu jadi merasa kayak kamu lebih hancur dari sebelumnya nggak sih? Lebih hancur dari Maksudnya lebih sebelumnya. hancur daripada cewek-cewek nakal biasa gitu. Yes. Terus Cuman kamu tanpa ada titel pekerjaannya ya. terus kamu kayak pernah curhat sama yang lain terus dinasehatin apa, pernah nggak kayak gitu? Atau kamu memang nggak ada yang tahu kamu kayak gini? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, jadi No. cukup telan sendiri gitu ya? Telan sendiri. Oke. Karena kalau sampai ada yang tahu, belum tentu yang tahu itu hanya memberi nasihat. Bisa Iya. jadi dia di belakang kita Malah yang ngomongin. melempar panah buat aku. Iya gitu. bener, kita nggak bisa percaya siapapun Nggak ya. bisa, karena kan belum tentu dia itu jadi malaikat, padahal dia itu sebenarnya mafia juga. Iya, padahal setan. Setan juga, cuman dia pengen ngejatuhin kita gitu, namanya orang iri, kita nggak ada yang tahu kan Kak, Iya, iya, gitu. iya. Jadi ya lebih baik aku telan sendiri, karena kan aku mau makan juga nggak minta makan sama orang toh, gitu kan. Terus kalau soal birahi ya memang nggak menutup kemungkinan tua muda semua punya rasa itu, cuman medan perangnya, jam terbangnya berbeda-beda memang gitu. Kalau kamu sendiri sekarang inginnya seperti apa? Maksud dengan stay dengan kamu yang sekarang, apa kamu pengen berbeda, mau yang versi yang lebih kalem lagi seperti dulu atau bagaimana? Keinginan untuk kalem Untuk kedepannya. ke depannya. Kalau kamu sendiri nyamannya di posisi seperti apa? Ya jujur sih Kak, aku tuh sih pengen punya suami ya.
yang sah. Pengen nikah. Satu-satunya pengen nikah. Mm-mm. Tapi karena aku sudah terbiasa menghadapi pria hidung belang, aku kayak nggak percaya dengan laki-laki. Nggak percaya dengan pernikahan? Iya, nggak percaya Kak. Karena Sampai detik ini. laki-laki tuh Kebanyakan, maaf ya, beberapa pria itu yang aku ketahui itu buaya-buaya sih. Karena nggak pernah ya kamu nemuin pria baik-baik? belum ada. Ada tidak menurut kamu? Papa saya Selain itu nggak ada ya? nggak ada. Rata-rata sih aku kayak ngeliat awalnya kayak cuek-cuek, sok jaim, sok jual mahal kayak nggak demen, padahal di belakang. Iya, karena pernah dulu itu HRD saya sendiri. Kamu pernah kerja juga? Pernah kerja juga. Nah, ceritakan tentang HRD Suaminya itu demen sama saya. Padahal ya kita, ya memang sih saya kerja itu dari dia, dari suaminya. Ya awalnya dia memang ngajak ya Kak, ngajak check-in. Saya lagi main di atrium tuh. Dikira saya mau lagi mejeng kali ya. Di Atrium Senen? Iya, Atrium Senen. Oh, jadi kamu lagi nunggu temen. Oh, bukannya lagi majang? Enggak, lagi nunggu temen minjem duit ceritanya. Lagi Terus? ada duit tuh. Terus? Si teman bilang ya udah janjinya di situ aja, ntar gua kasih lu cash, gak bisa gua transfer lu. Ya udah kasih cash temanku. Ya udah pas mau pulang, pertama dia bilang, kamu mau beli aja, ambil aja ntar saya yang bayar. Kata siapa orang itu? Iya, bapak-bapak itu. Kan baru kenal, gimana? Emang udah kenalan? Itulah laki-laki Kak. Belum kenalan udah ngomong gitu? Iya. Belum kenal. Aku kan lagi nungguin gitu. Terus ada yang deketin. Kamu mau baju itu, ambil aja. Sampai aku, siapa? Gitu. Dia nggak patah semangat. Ditungguin sampai aku kelar sama teman aku. Sampai dicecer ke lift. Iya, diikutin. Terus dia sendiri. Dia bilang katanya dia mau ke, kan ada bagian mobil-mobil ya, otomotif ya, kayak di situ, lupa di lantai berapa. Terus dia bilang, ya kamu sibuk nggak hari ini? Enggak, saya mau pulang. Ikut saya yuk. Enggak deh, makasih. Kamu kerja di mana? Saya cuma nyanyi aja di kafe gitu kan. Ya udah kamu ikut aja, saya kasih kamu uang, katanya kayak gitu. Terus kalau saya dikasih uang, Bapak ada yang Bapak mau dari saya kan? Saya gituin gitu. Terus? Udah, temanin saya dulu ke bengkel, habis itu kita pergi ya, kata dia. Dia nggak jawab tuh yang tadi? Enggak, dia nggak langsung jawab gitu. Terus? Ya udah, kita ke hotel dong Kak. Kita ke hotel. Dibawanya ke hotel, kok kesini? Iya, istirahat dulu, saya capek, katanya. Gak apa-apa, tidur dulu. Kamu lapar kan? Saya pesenin makan ya. Oh, jadi ke hotel? Ke hotel. Nah, katanya mau ke bengkel. Kan ke bengkel dulu, udah kelar, habis itu dia minta temenin kan, dibilangnya mau kasih saya duit. Ya udah dong, akhirnya ternyata jalannya menuju ke hotel Kak. Terus? Nah di situ terjadilah hal yang kita sama-sama inginkan. Padahal belum dikasih uang. Hah? Belum dikasih uang tuh posisinya. Belum, tapi dikasih duit kok akhirnya. Dikasih duit, terus dia bilang, kamu daripada kerja di situ nyanyi-nyanyi nggak jelas, mending kamu kerja di tempat istri saya aja, katanya. Si saya itu HRD-nya. Udah deh kerja di tempat istrinya. Jadi selama sama istrinya taunya kamu ngelamar. Taunya ngelamar, tapi kocaknya, tapi istrinya sih memang tahu aku rekomendasi dari suaminya, gitu. Tapi udah kerja di situ, istrinya bilang, ada salam ya dari Bang Tit ya itu. Terus dia bilang, itu kapan katanya mau minta makan-makan hasil gaji pertamanya gitu. Terus aku karena aku mikir gak enak banget gitu ya, takut nanti kalau ketemu bareng tuh pasti ada perbedaan gestur tubuh kita ya Kak. Kalau mau ketemu, ya. Iya, jangan
kalau mau ketemu di luar aja lah gitu, nggak usah ada kayak pertemuan, takutnya nanti bertiga gitu ya, canggung. terlihat kayak nanti pasti ada terlihat. Kalau kita tuh lebih sering ketemu, intensitas ketemunya itu kan kelihatan Kak, kita sering atau enggaknya, pasti kan curiga antar istrinya. Aku nggak pengen ada kecurigaan, karena kan apa-apa kan orang viral-viral Kak, jadi aku nggak mau. Jadi kalau aku sih tipenya sih mainnya main di belakang, tapi aku ya kalau bisa dibilang aku juga masih ada hubungan juga, tapi nggak sesering si bapak kos sama pacar. Oh, jadi kayak jarang-jarang. Tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Taunya cuman ya kenal-kenal gitu aja gitu. Tapi ya kalau misalnya mau main ya aku welcome. Tapi kamu kayak gitu nggak kayak, ih gue udah kerja di tempat dia kayak nggak enak atau kayak nggak enak, kasihan, atau nggak ada rasa kayak mendingan cari yang lain atau gimana? Enggak. Cuek aja ya? Cuek aja. Kayak gitu. Kenapa harus kasihan Kak? Oh, jadi di pikiran kamu apa tuh yang lebih diutamakan? Aku, duit, keenakan, perasaan enaknya aku, udah bahagia, nyaman, udah nggak ada apa-apa. Nggak peduli lah ya? Nggak peduli. Terus aku harus peduli gimana? Emang orang peduli aku? Enggak kan? Nah ya tolong yang mau menasehati silahkan gitu ya, di sini terbuka, tapi jangan sampai ada kata-kata kasar di komentar gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu dibilang berarti kamu pelakor dong. Kan kita nggak tahu ya kan. awalnya nggak tahu, supaya jangan dianggap pelakor, aku tuh selalu dari awal nggak mau nanya kamu udah punya istri, nggak mau. nggak mau karena apa? Pernikahan itu nggak dijamin dari usia dan wajah. Wajah tua belum tentu udah nikah. Banyak masih yang belum menikah Kak. Iya. Terus kalau kayak kemarin udah tahu itu gimana? Udah tahu menikah tapi dilanjut. Karena sudah merasakan ada benefit yang aku dapat. Jadi intinya adalah benefit. Benefitnya uang dan kenikmatan. Iya. Oh gitu. Ya, ini edukasi buat para istri gitu ya. Laki-laki tuh ya Bu, kalau udah menemukan benefit dan kenikmatan dia pasti akan berpaling. Jadi jagain baik-baik suaminya. Walaupun si suami emang gak bisa dijagain. Iya bener. Mau kita jaga seperti apapun, dia pasti akan punya waktu. Awalnya aku gak menggoda ya Kak. Cuman memang mungkin tergoda dari penampilan aku. Kan kayak aku bilang tadi, aku tuh punya daya tarik tersendiri. Kayak punya inner beauty untuk narik laki-laki gitu. Secara kerangsangan ya. Nah jadi ya dia terangsang, dia yang minta. Bukan yang kayak kamu mau kenalan sama aku, kita buka hotel enggak gitu. Tapi kan kalau aku welcome aja. Coba suruh. Oke deh, jadi edukasinya apa nih? Kalau misalnya kamu belum mau berubah, ya it's okay, itu pilihan kamu. Tapi di sini tetap harus ada yang namanya edukasi supaya teman-teman itu jangan seperti kamu. Cukup kamu aja, dan cukup aku harap aku aja. Jangan ada yang lain. Berabe nanti dunia ini kalau ada kamu mungkin yang secara banyak. Psikologi mungkin aku terbentuk karena ibu dan bapak itu sih Kak. Iya, berarti apa Dari pesan moralnya apa buat para pendengar, penonton setia Diare? Apa yang paling penting supaya jangan sampai kejadian kayak kamu? Ya, kalau sudah menikah, kekurangan apapun yang diterima dalam rumah tangga, telenlah. Jangan merasa di luar sana lebih bagus atau lebih menyenangkan gitu. Karena maupun kita cari di luar sana pun tetap pasti ada kurangnya juga, ada bosannya juga. Jadi tetap aja setialah sama pasangannya gitu. Dan kalau punya uang pun perkayalah istri dan anak kalian. Bijak banget sih, ya ampun. Omongan kamu tidak sebijak tingkah laku kamu. Tapi itu benar yang dikatakan dia, benar. Maksudnya walaupun yang ngomong kayak kamu, tapi omongannya itu bermanfaat, bisa dipraktekkan gitu. Memang ya para suami ya kalau punya istri, percantik lah istrinya, betul, modalin betul. Gitu kan. Sama aja kita ngeliatnya cuman kelihatannya doang gitu, menarik. Tapi rasanya ya biasa-biasanya sama aja pada akhirnya kan. Kadang pernah aku dengar,
Iya, kalau istri aku tuh nggak bisa ngejepit-jepit, diajarin toh gitu. Atau mungkin kasih duit nih kamu senam, kalaupun misalnya nggak ada duit dong untuk nyanamin, tapi kan lu bisa ngebayar perempuan nggak sih? Iya, Jangan terlalu banyak alasan sih kalau memberi sesuatu yang baik. Intinya memang kalau laki-laki berbuat seperti itu nggak usah alasan istri deh, istri begini-begini, emang dasar lo nya mau. Kalau lo niat memperbaiki istri, mendidik istri bisa jadi lebih baik gitu, merevisi gitu ya, merenovasi ibarat rumah gitu, bisa betul. kan? Bisa Kak, bisa. Kembali lagi kepada Anda semuanya, mau rumah tangganya langgeng atau enggak, karena apa? Kalau udah sekali kecantol perempuan lain, begitu ketahuan, istri belum tentu ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Betul. Dan belum tentu pelakornya juga mau ngelepasin Kak. Takutnya ada yang nggak mau ngelepasin gimana? Iya, maksudnya syukur-syukur dia maafin kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak dimaafin, akhirnya anak jadi korban, keluarga besar jadi korban. Kadang-kadang pekerjaan bisa ikut apes, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya hal-hal kayak gitu dihindari, dan kita semua udah pada dewasa, mana yang buruk, mana yang baik udah pada tahu, mana yang benar, mana yang salah udah pada tahu. Jadi cerita ini mudah-mudahan bisa menyadarkan gitu loh orang-orang yang di jalan yang nggak bener, segeralah kembali gitu. Mumpung belum pada ketahuan lo pada. Mendingan berhenti sebelum ketahuan. Kalau udah ketahuan babe. Bener. Apalagi sekarang musimnya viral-viralan. Aduh. Iya, malunya nanti belum lagi apesnya wah ribet deh. Karena kalau mau disalahin pelakornya juga bingung juga Kak, karena kan terkadang juga bukan berarti pelakornya yang ngajuin diri Kak, kadang kan suaminya juga. Iya, pokoknya dua-duanya deh ya pada juga salah belangsak juga sih. Sama-sama salah sih. Dua-duanya pada salah. Pokoknya introspeksi. Semoga pernikahan kalian langgeng, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, itu harapan kita semua. Dan untuk kamu, semoga kamu bisa dapat pencerahan dimanapun itu, karena kamu sendiri cantik, ya kan? Bisa dapat yang seperti apapun, bisa lebih dari bapak kos. Mungkin harus merubah mindset kali ini ya. Merubah mindset. Karena sering ketemu hidung belang tuh jadi kayak krisis kepercayaan sih. Nah itu dia, berarti kan aku udah menumbuhkan kepercayaan kamu nih, bahwa kamu tuh cantik, kamu tuh smart gitu ya. Kamu istilahnya bisa gitu untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang kamu cobain itu mah gak ada apa-apanya. Buktikan sama diri kamu bahwa kamu tuh bernilai lebih. Iya, bernilai lebih, dapat sesuatu yang misalnya profesinya bagus, jodohnya bagus, kan kamu bilang kamu pengen nikah, pengen cuma satu doang. Nah semoga keinginan kamu terwujud. Nanti kalau sudah nikah dijaga suaminya dengan baik. Takut juga sih Kak. Ada ketakutan juga betul ya. Takut karma. Takut karma ya Tuhan, karmanya jangan ada dong. Makanya udah deh buru-buru di stop ya sebelum penyakit datang. Aduh amit-amit Kak. Makanya seperti itu kira-kira. Terima kasih ceritanya Catherine, sehat selalu, ditunggu kabar baiknya, undangan pernikahannya dengan yang pria single. Pria single ya. Kalau pria duda nggak apa-apa dong. Single duda. Oh iya, duda single lagi. Benar-benar. Udah kan single berarti ya. Yang single, benar-benar single yang bukan ngaku-ngaku ya. Kalau aku undangan berarti kan nikahnya diresepsiin, dan berarti bener single. Tapi kalau nikahnya siri bisa jadi nggak ngundang-undang. Bisa jadi dia suami orang. Gitu. Iya, tapi kadang kalau alasannya entar dulu gitu. Tapi kan kasihan orang tua, kan saatnya membagikan orang tua kan. Pengennya seperti itu. Iya, kapan lagi, mumpung ada waktu, mumpung dia masih sehat, masih masih seger, masih hidup, kita bahagiakan orang tua kita. Pasti kamu dapat yang terbaik deh. Apalagi setelah podcast ini nih, yang mau pada ngantri kenalan sama si Catherine, tulis di bawah ini. Biar dia tuh tetap satu aja, gak usah sama bapak kos ya. Udah jadul itu. Udah jadul. Tapi benefitnya lumayan kan. Itu kan masih belum. Ya udahlah kita lagi ya. Bertobat. Ya pokoknya yang baik-baik lah aku doain. Semoga. Buat kamu ya. Amin. Terima kasih Catherine. Terima kasih Kak Rey.